Kesetaraan gender bukan hanya tentang pria dan wanita. Ini tentang semua orang yang mendapatkan kesempatan yang sama. Di dunia kerja, seorang pemimpin bukan hanya laki-laki, perempuan pun berhak untuk mendapatkannya. Karena kita dinilai berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Menjadi suami yang peduli tidak akan membuatku kurang maskulin. Karena dalam kesetaraan gender, peran suami sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Kami berlatih dan bermain bersama. Kami semua bisa menjadi juara. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dalam meraih mimpi, asalkan kita benar-benar berusaha untuk meraihnya. Sebagai insinyur, saya membuktikan bahwa pekerjaan ini tidak mengenal jenis kelamin. Semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama. Konferensi tingkat tinggi ASEAN menyoroti ketimpangan gender yang masih dialami oleh perempuan di negara-negara ASEAN. Sementara itu, puluhan perempuan di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi Women March 2020 sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Oke, nama aku Olivia Mutihanika, aku dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi untuk program kepemimpinan atau organisasi sendiri yang pernah aku ikutin itu, aku dari SMA sebenarnya udah aktif berorganisasi. Nah, cuma mungkin untuk di perkuliahan ini, aku dari awal senang sih ikut untuk bergabung ke dalam kepanitiaan event-event ataupun organisasi di kampus, termasuk yang mungkin yang terakhir dan mungkin yang paling step up langkah paling besar aku adalah kemarin aku mengambil sebagai koordinator umum PPSMB Ksatria, seperti itu. Oke, kalau untuk hambatannya sendiri sebenarnya ada banget karena mungkin notabene-nya juga aku merupakan salah satu bisa dibilang pemimpin perempuan pertama, apalagi untuk event PPSMB itu aku perempuan pertama di Fakultas Teknik yang menjadi pemimpinnya. Dan untuk halangannya sebenarnya waktu pas aku awal maju mungkin beberapa mendengar kabar-kabar ngapain di teknik kok ketuanya cewek, ngapain PPSMB penerimaan mahasiswa baru yang mana semua jurusan di teknik kok dipimpinnya sama cewek, padahal mayoritasnya itu laki-laki. Dan itu memang dari awal terdengar keras banget. Cuma di sini ya balik lagi aku maju ya, aku udah yakin dengan apa yang aku bisa dan aku juga mau membenarkan acaranya, mau melanjutkan dan mengembangkan acaranya, bukan terpatok terhadap perempuan atau laki-laki. Jadi dengan itu ya makin lama setelah berjalan dan lain-lain, kabar-kabar itu juga meredam gitu, karena ya mereka juga menyadari bahwa esensinya tuh bukan tentang cowok atau cewek gitu, tapi tentang esensi acaranya secara keseluruhan. Kalau untuk diperlakukan beda, mungkin emang ada beberapa pendekatan-pendekatan yang beda mungkin antara koordinator aku waktu pas aku menjadi koordinator ataupun yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebenarnya tidak membedakan antara cowok dan cewek, tetapi dalam garis besar mungkin cewek punya perasa yang lebih besar gitu. Jadi ketika berhadapan dengan cewek mungkin dari perempuan dari pihak fakultas ataupun pihak-pihak eksternal lain, aku tuh menerapkan
gimana caranya negosiasi dengan mereka, dan mereka tuh nggak memandang rendah aku sebagai wanita juga gitu. Jadi jatuhnya tuh ketika mungkin kalau misalnya sebelumnya ketika negosiasi, ketika ngobrol, ketika ingin menyatukan beberapa pihak, itu banyak acara atau mungkin negosiasinya ke arah lebih keras nih karena ego ketemu ego. Tapi mungkin pas mulai dari aku mulai kayak ya udah aku mau negosiasi untuk esensinya ini. Jadi tolong dengarkan secara substansi gitu. Jadi untuk hal ini dan mungkin pendekatannya sedikit beda, dan mungkin pas awalnya kayak males deh ngomong sama cewek gitu, nggak bakal ada ujungnya. Tapi ya toh pas udah dijalanin dan ketemu negosiasinya, ketemu juga ujungnya gitu. Oke, untuk perempuan khususnya bertahan dan berani dalam satu event, menurut aku, apalagi khususnya untuk wanita-wanita yang ada di lingkup seperti Fakultas Teknik ini, yang mayoritas adanya banyak lebih dominan laki-laki, menurut aku wanita-wanita tuh nggak perlu takut untuk menyuarakan apa yang mereka tahu, apa yang mereka yakini benar, karena itu nggak ada pembobotan yang lebih tinggi antar gender gitu menurut aku ya. Jadi ketika memang si perempuan ataupun laki-laki berada dalam satu organisasi, dalam satu event, acara, perlombaan atau apapun itu, ketika kita udah ada di situ ya kita harus fight gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa wah kayaknya mereka lebih bisa vokal. Enggak, mereka mungkin vokal, tapi kita juga bisa vokal dan kita juga bisa menyuarakan apa yang kita mau suarakan. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk berkecimpung dan berpartisipasi dalam lingkungan sekitar yang kalian bisa. Oke, untuk pesannya mungkin berdasarkan pengalaman aku aja ya. Menjadi wanita dan memimpin banyak orang ataupun dari berbagai gender pasti banyak hambatannya dan tidak terkecuali pun kepada laki-laki gitu. Jadi pahami bahwa ketika kalian memimpin, esensinya adalah kalian memimpin dan bukan gak ada tapi aku wanita, tapi aku laki-laki. Enggak, kalian memimpin, kalian sudah diberikan tanggung jawab untuk memimpin berapa ratus orang-orang di bawahnya, berapa puluh orang-orang di bawahnya, atau berapa ribu orang-orang di bawahnya. Dan ketika kalian memang yakin kepada kemampuan kalian bisa membawa sebuah perubahan, kalian bisa mengkoordinasi dengan baik, bahwa yakini saja apa yang kalian bisa dan kalian harus yakin sama diri kalian untuk maju gitu. Jadi ketika kalian udah minder, ketika kalian udah meragukan, aduh takut gak dihargain, aduh takut dianggap kecil, ya kalian gak bakal bisa untuk fight gitu. Jadi untuk sesama perempuan, aku ngerasa dimanapun kalian dan apapun yang mau kalian lakukan, yakinin aja kalau misalnya kalian dan laki-laki itu nggak ada bedanya ketika kalian harus memimpin. Kalian tetap punya hak yang sama, kalian tetap punya cara dan pendekatan yang bisa sama hasilnya, walaupun mungkin secara proses kalian berbeda gitu sih dari aku. Jadi tetap semangat dan jangan takut mencoba. Kesetaraan gender adalah perjalanan kita bersama, tanpa merendahkan, bahkan mengecilkan. Kami di sini berdiri bersatu untuk masa depan yang lebih baik.